melanggar aturan di sini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian KLHK dan sudah menjanjikan ada tindak lanjut. Karena kan kewenangannya di Kementerian KLHK sama Kementerian Kehutanan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu seperti tugas hari ini adalah rasa tanggung jawab aja terhadap lingkungan. Dan kita memberikan contoh bagaimana areal yang dikelola oleh BUMD Jawa Barat kita bongkar dan kita langsung tanam. Nah, untuk di sekitar Jawa Barat ini, Amin. Ini kenapa pesawat ini nggak jadi terbang dari tadi? Habis minyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ibu saya meninggal tanggal 18 Maret habis sholat subuh 2019, tidak ada mobil ambulan yang mau mengantar ke kampung. Sombong rumah sakit ini. Nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalis. Nggak mau dia ngasih ambulan. Sakit hati saya, dendam saya dengan perbuatan. Maka saya bilang ke Ustadz Al-Naf, Ustadz Al-Naf, kita mesti punya ambulan. Alhamdulillah kami sekarang sudah punya 2 ambulan. Gratis, syaratnya 2, sakit mati. Tapi ambulan kami cuman ada di pondok pesantren Nurul Azhar. Masyarakat Riau berapa banyak yang meninggal, yang sakit, yang melahirkan. 2 ambulan gak cukup, betul? Perlu gubernur yang tanda tangan ambulan, berobat gratis. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan. Takbir! Dari bunyi takbirnya ini tahan sejam lagi. Soalnya saya kalau takbir itu berarti udah ngomong setengah jam. Soalnya saya pernah ceramah, pas saya bilang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah senggol-senggolan sama ini, pulang kita. Ya nggak usah lah, payah parkir keluar. Orang Lubuk Dalam ini orang yang berjuang bersama Pak Arwin. Dulu ketika masih hutan belantara, jalannya jalan tanah, jembatan-jembatan kayu. Sekarang jalan sudah hitam, jembatan sudah beton dan besi. Pak Arwin masih ada menjadi saksi. Adik-adik kecil kalian belum lahir, hari ini kalian masih disaksikan. Pak Arwin melihat jalan-jalan yang hitam mulai berlobang-lobang, bisa ikan lili hidup di dalam. Betul? Pak Arwin ingin supaya jalan-jalan ini bagus, maka dia lihat anak muda yang bisa memperbaiki, yang bisa menjadi pemimpin. Akhirnya dia pilih. Salahkah pilihan Pak Arwin? Pak Arwin adalah ya Pak Arwin. Beliau pemimpin kita, firasatnya tajam. Beliau orang pengajian, beliau orang masjid. Saya baru pulang dari Maroko 2009, ngajar di masjid. Beliau yang sudah pernah jadi bupati, malang melintang membangun Riau. Beliau duduk di lantai di bawah. Beliau orangnya rendah hati. Hari ini beliau turun gunung lagi. Mestinya beliau duduk di rumah dengan cucu-cucu nonton TV. Mestinya beliau berzikir, bertasbih. Tapi kenapa beliau turun gunung? Karena ingin Riau lebih baik di masa akan datang. Soal somasi PTPN 8 kosongkan pesantren dalam 7 hari, Rizik akui hanya pegang sertifikat HGU. Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 untuk pimpinan pesantren agrokultural Markas Syariah. Pesantren tersebut diketahui dipimpin oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Somasi itu dilayangkan kepada Habib Rizik dan meminta mereka mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya itu. Menanggapi viralnya surat somasi tersebut, pihak Habib Rizik Syihab langsung memberikan penjelasan. Dikutip dari channel YouTube Pro TV, video menjelaskan Habib Rizik terkait status lahan yang dipakai pesantren di Megamendung Bogor diunggah pada Rabu tanggal 23 bulan 12 2020. Namun tak diketahui pasti kapan video itu direkam karena Habib Rizik saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Ia menuturkan bahwa tanah tersebut bersertifikat HGU atau hak guna usaha atas nama PTPN salah satu BUMN. Ia juga tidak memungkiri sertifikat tanah tersebut. Tanah ini sertifikat HGU-nya ia atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, ujar Rizik dalam video itu.
Rizik menjelaskan bahwa lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat, sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Rizik lantas merujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah ini, sebab dalam Undang-Undang Agraria pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Saya ingin garis bawahi ada undang-undang di negara kita, Undang-Undang Agraria. Di dalam Undang-Undang Agraria disebutkan kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun, berarti masyarakat berhak tidak. Berhak bukan ambil tanah negara, jelas Rizik. Selain itu, aturan dalam kepemilikan HGU pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tidak menguasai secara fisik lahan itu. Tanah ini HGU PTPN betul, tapi 30 tahun tidak pernah kuasai fisik dan 30 tahun lahan ini ditelantarkan tidak pernah berkebun lagi. HGU harusnya batal. Kalau batal untuk siapa? Untuk warga, untuk petani, ucap Rizik. Kasus ini rupanya sudah bergulir sejak lama. Statement tersebut dibuat oleh Rizik sebelum dirinya mendekam di balik jeruji besi.